sebagai tanda-tanda aja biar kita mampu mengalami hal-hal itu gitu loh. Gitu. Mungkin monggo Mas Fian mengawali pemahamannya seperti apa dan yang diharapkan pengen atau yang ingin diketahui tanda-tanda dari kesadaran tanda-tanda kesadaran menurut alumni TFP bagaimana gitu. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu, tidak begitu paham bagaimana teman-teman yang lain gitu kan. Artinya yang saya sampaikan murni sebenarnya pengalaman saya ketika dan setelah belajar dari Bang Aswar di training playfulness itu. Demikian, monggo diawali sama Mas Fian dulu mungkin ya. Monggo Mas Fian. Halo, cek. Cek sound. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung aja. Halo. Ya, halo. Halo. Yuk langsung mainkan Mas Fian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo. Masuk. Ya. Suara bisa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya? Masuk Gus. Halo. Gus Fian masuk. Oh, rupanya belum stabil kali ya. Saya pantau masih naik turun ini ya. Oh gitu. Jadi sambil menunggu mungkin saya juga bisa, ya kita ini aja lah, interaktif ya. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, tinggal raise hand aja gitu kan. Ada fasilitas raise hand kan, sehingga Mas Ade bisa tahu siapa yang mau bertanya atau mau interupsi gitu. Monggo, nah ini Mas Fian kayaknya sudah stabil ya. Monggo Mas Fian. Katanya putus-putus sinyalnya. Ya. Silakan. Tetap. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini siapa saja yang hadir? Wah, rame. Yang penting rame. Kebanyakan Atep ini kayaknya. Banyak semua. Sama aja. Oh iya. Apa namanya? Kalau pakai slide gimana nih, Sat? Monggo. Itu kan ada share screen tuh. Screen. Tombol share screen paling bawah. Di bawah itu ada share screen. Nah, lah itu lihat aja. Udah ada ya? Ada. Itu tak kirim di WhatsApp-mu. Bentar. Bu Fitri sehat, Bu Fitri? Alhamdulillah. Yes. Kangen saya sama Bu Fitri ini. Ada laptopnya. Bu, nanti mohon dibantu ya Bu Fitri menjelaskan ini nih kesadaran. Katanya sih versi Atep bagaimana gitu Bu. Mohon dibantu nih Bu Fitri kan juga ahli ini. Monggo Mas Fian dulu lah, silakan Mas. Masih menyesuaikan kayaknya. Menyesuaikan tampilan.
Pak Dimulya sudah sibuk aja nih Pak deh. Iya, banyak orderan tuh. Masya Allah, mantap. Pak masih mood Pak. Orderan. Masalah ego semalam bagaimana Ustaz tadi? Masalah Tadi ego. siapa yang nanya itu? Oh, itu ceritanya gini. Saya ada saya kan bikin program untuk bisa mengamati the watcher, the experiencer gitu kan. Kadang saya kesulitan itu event atau momen mana yang bisa dijadikan data untuk saya korek, untuk diteliti gitu. Nah, karena kesulitan akhirnya saya minta tolong orang lain dengan cara kita membuka pelayanan ya. Siapa-siapa yang mau ditemani transenden dengan syarat masalahnya sangat berat sekali buat dia. Ya. Karena kalau masalah berat itu kan pasti kelihatan tuh. Nah itu ada beberapa masuk, saya kelompokin aja jadi satu grup, ada 5 atau 7 orang gitu. Nah salah satu peserta itu tanya, ego itu apakah jadi diri atau dia apa gitu. Nah, saya belum jawab juga itu. Sebenarnya ego itu, ya saya mikir juga, wah bagus nih pertanyaanmu. Gitu. Ceritanya. Oke, monggo Mas Yan. Nah ini, ya, silakan. Keluar lagi. Gimana Mas Fian? Ada kendala kah? Mas jadi dulu deh. Sambil nunggu nih. Nggak apa-apa. Saling ini. Oke. Sebentar ya, aku juga agak. Jadi aku dulu nih. Oke. Kalau yang slide saya kelihatan nggak ya? Slide-nya bisa. Kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya ada di bawah sih. Gimana? Ada? Ya, di bawah. Enggak. Kelihatan? Oh, ini lagi telepon. Oke. Saya ingin mencoba menjelaskan terkait consciousness apa yang saya alami setelah apa yang saya pelajari saat dan setelah mengikuti training playfulness ya, karena ada teman-teman di alumni TELOK itu penasaran, curious apa sih bedanya TP dan TLOC gitu. Kalau yang saya pahami, yang saya ketahui memang kan
ini kan bagian dari proses belajar ya. Belajar consistency itu, belajar kesadaran ini, consistency ini kan tidak ada habisnya gitu sepanjang hayat kan gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Bang Asar itu kan juga setiap saat kan belajar menambah. Akhirnya kalau kesadaran saya maknai sebagai konstruksi eksistensi dalam realitas, maka setiap saat ketika kita berada di kita mengamati pikiran kita ya, karena Hawkins sendiri pernah bilang kalau consciousness is awareness in mind gitu ya. Consciousness is awareness in mind, artinya kesadaran itu adalah kita kemawasan pada pikiran kita kan gitu. Pastinya pada saat itu Bang Asor setiap batch itu kan pasti saya yakin beliau selalu belajar, selalu mendapat insight-insight gitu ya, yang akhirnya menaikkan atau menumbuhkan kesadarannya beliau sehingga setiap batch berubah. Dan juga kan melihat respon dari peserta gitu kan, yang saya yakini semakin ke sini semakin merupakan program yang semakin mudah dipahami, seharusnya semakin mudah dipahami oleh peserta atau oleh pembelajarnya gitu. Jadi kalau dulu bisa jadi itu sesuatu yang kayaknya sulit banget gitu ya. Dan sekarang harapannya Bang Aswar kan pastinya adalah lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima, dan justru bahkan langsung dialami sendiri melalui proses transendensi itu yang dibimbing atau difasilitasi oleh Bang Aswar gitu ya. Kalau saya menganggap bahwa setiap saat itu kita kesadaran kita tuh berdinamika, bergerak gitu loh. Ya. Makanya saya pernah post di grup ATEP dan juga saya share di grup yang lain itu kalau kunci atau mengoperasionalkan consciousness itu lewat dimensi data gitu ya. Karena ya selama yang makjub ketika training mindfulness itu adalah ya buat saya adalah dimensi data itu gitu. Jadi bagaimana sih, apa sih dimensi data itu ya? Saya nggak tahu kalau yang telok apa benar-benar dijelaskan poin per poinnya, tapi kalau beberapa slide yang pernah diposting oleh Bang Asur semuanya sudah meliputi juga sebenarnya. Ya pada intinya kan dimensi data tuh ada 10 kan, ya. Tapi sebelum ke sana coba saya ingin tahu dulu nih, ini kan interaktif ya, apa yang dimaksud dengan yang dipahami teman-teman terkait dengan dimensi, dan apa yang dimaksud yang dipahami teman-teman terkait data, coba. Biar suasananya tidak monolog, karena kita sama-sama belajar, kalau ada interaktif itu teman-teman aktif, mudah-mudahan lebih mudah dicerna gitu. Gimana? Ada yang raise hand? Apa itu dimensi, apa itu data, dan kira-kira dimensi data itu apa gitu? Kalau masih bingung mungkin Iki jadi ngomongin apa toh? Nah, yang bingung menurut saya memang gini, belajar kesadaran kalau Bang Aswar itu kan memang kalau belajar kayak gini nggak usah dicatat kan, langsung di-feed-kan kan gitu, langsung dipaskan dengan apa yang kita sudah pahami gitu. Tapi pada saat saya belajar pertama kali itu saya tidak bisa tidak mencatat gitu kan. Artinya saya sendiri mengenal David Hawkins itu sudah lama, sejak saya mengenal Pak Adi Gunawan di trainingnya Money Magnet zaman dulu gitu ya. Atau dulu sebelum ikut training saya ikut seminar-seminarnya Pak Adi Gunawan ketika saat itu saya di Semarang, saya ikut gitu kan. Beliau memperkenalkan Table Hawkins itu. Yang menurut saya ya sebenarnya begitu gitu kan. Dan memang yang dibahas adalah emosi gitu kan. Yang disinggung adalah tentang emosi, bahwa itu bisa diukur kan gitu. Setelah itu lupa saya gitu. 2017 ada PO buku Power and Force juga awalnya saya nggak tertarik gitu kan.
Dan saya juga lihat siapa gitu ya yang yang menjual atau yang nanti ini Aswar siapa iki Aswar gitu. Kayak gitu ya. Siapa Aswar gitu. Kebetulan saya mengenal dunia pengembangan diri itu sejak 2007 lah. Ya, banyak ikut training gitu, baik yang bisa agak terjangkau ataupun training yang memang saya butuh nabung dulu untuk ikut itu kan gitu. Ketika tahun 2017 akhir saya lihat buku Power and Force, udah gitu ketika pesan ini bukunya lama banget gitu kan dari jadi ini saya hampir wah itulah saya ikhlasin aja kan gitu kan. Ketika saya udah ikhlasin, tiba-tiba buku teman-teman udah ada yang dapat gitu di Facebooknya. Saya sampai lupa saya pesan ke siapa. Alhamdulillahnya Bang Aswar ingat pesannya ke saya Pak gitu kan. Oh ya udah, saya minta dikirim nih alamatnya gitu. Dia minta alamatnya lagi, diproses, datanglah seminggu setelahnya. Saya baca juga saya ya masih belum paham kan gitu ya. Akhirnya ada bedah buku di di hotel itu bedah buku kedua di Jakarta kalau nggak salah, saya ikut. Di situ mulai begitu gitu kan. Dan ketika ada informasi training energi psychology, saya berpikir awal itu di batch pertama itu adalah bicara tentang energi psikologinya kalahan gitu. Karena prolognya, diskusi prolog itu mengasahkan bicaranya tentang energi psikologinya kalahan kan, thought field therapy itu. Namun karena belum berjodoh, saya nggak bisa ikut yang pertama, ikutlah saya yang kedua gitu. Nah, ini yang menarik bahwa ada dimensi data gitu ya. Tadi saya nanya teman-teman apa yang dipahami teman-teman terkait dimensi data, atau Mas Fian lah saya tunjuk lah. Mas Fian yang nanya sebenarnya di ini kan dimensi data. Kami nggak diajarkan dimensi data. Gimana Mas Fian? Apa yang dipahami Mas Fian terkait dimensi data, Mas? Halo. Halo Mas Fian. Kayaknya tidak nampak di sini. Oh gitu ya. Jadi kalau jaringannya. Dimensi itu kan sebenarnya banyak definisi ya terkait dimensi. Ada yang bilang bentuk, ada yang bilang matra gitu ya, atau juga ada yang the way we see gitu, cara kita melihat, mengukur dan mengalami dunia kita, itu kan dimensi. Artinya di dalam dimensi itu kan dia menghimpun aspek-aspek di dalamnya kan gitu. Dengan data sendiri kan dimaknai sebagai tanda lah gitu ya, sebagai tanda. Makanya dimensi data tuh kalau saya menggunakan dimensi data untuk menandai dinamika kesadaran yang saya atau menandai proses aktivasi kesadaran gitu. Proses aktivasi kesadaran. Karena pada dasarnya setiap orang tuh atau untuk mengalami pengalaman kesadaran itu harus pada dimensi ketujuh gitu. Langsung ngucap ketujuh gitu kan ya. Harus di sana. Kalau nggak di sana dia tidak akan mengalami apa yang disebut dengan pengalaman kesadaran menurut saya gitu. Nah, tapi sebelum itu saya coba jelaskan satu-satu secara singkat. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Jadi dimensi itu kan diawali dari dimensi 0 gitu. Dimensi 0 itu kan poin. Nah, ketika kita melihat poin, melihat titik gitu kan, bicaranya kita gunakan nalar kita lah gitu lah. Kita gunakan nalar kita. Maksudnya apa sih poin itu gitu? Maksudnya titik itu apa sih? Apa yang ada di balik itu gitu ya. Itu kan tentu ketika kita mengkaji ini kan pasti mengaktifkan nalar kita kan gitu. Ini semua informasi ya, informasi ini aktif. Ketika kita mendapatkan informasi ini dan kita paham, artinya ada transendensi thought field kita gitu kan. Dan disitulah consciousness kita, kesadaran kita bertumbuh, meningkat gitu. Nah, ketika kita bicara dimensi 0, kita akan bicara titik.
titik itu sebenarnya saya pahami sebagai apa? Sebagai batas gitu. Titik itu batas aja gitu kan. Nah, ketika kita mengenal batas, artinya saya memahami bahwa pada saat itu saya mengaktifkan pengamatan saya bahwa ada batas di situ kan itu. Ya. Jadi ketika bicara poin atau titik, saya ingat saya menangkap adanya batas. Dan ketika saya menangkap batas, disitulah pengamatan saya aktif gitu loh. Attention saya aktif. Ya, attention saya aktif. Itu dimensi 0. Sekarang dimensi 1, ketika ada titik itu ada 2 gitu kan, dihubungkan jadilah garis ya atau panjang gitu kan, line atau panjang. Nah di balik itu apa sih sebenarnya panjang atau garis itu kan itu? Itu kan ini ya apa koneksi ya. Jadi di situ ada 2 titik yang dikoneksikan kan gitu. Nah, sampai di sini aja kita sudah menangkap 2 hal gitu kan, menangkap 2 hal bahwa oh ada batas di mana mengaktifkan attention kita dan juga ada yang mengekskan kan. Suaranya nggak ada, Bang. Cek, halo. Oh, jadi anu ya? Oke. Kok mute sendiri ya? Mute sendiri? Sampai mana saya? Jadi sampai ya. Ketika kita memaknai sampai 2 garis, 2 titik ya. Ketika 2 titik digabungkan kan menjadi koneksi kan, terkoneksi. Makanya di situ ada connection. Ini penting. Coba pertama titik 0 itu bicara tentang batas, bicara tentang attention, dan titik 1 itu dimensi 1 itu bicara tentang connection gitu. Buat kita manusia yang serba terbatas, biar tidak terbatas, kita harus mikir dong gitu. Kita harus koneksi pada zat yang tak terbatas. Apa itu? Ya Tuhan kan itu, Allah. Makanya ada Bismillahirrahmanirrahim itu kan tujuannya mengkoneksikan diri kita kepada Allah kan gitu. Sehingga kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan yang tak terbatas, maka potensi kita pun tidak terbatas kan gitu. Itu yang bisa dipahami dari 2 dimensi itu ya. Dimensi 0 dan dimensi 1. Kemudian naik lagi ke dimensi kedua gitu ya. Dimensi 2. Dimensi 2 kan bicara tentang square gitu. Nah, gambar yang Mas Fian pernah share atau Gus Aswar pernah share itu kan ada garis, sudah gitu ada bidang gitu ya. Ya square itu kan bidang ya, sebuah bidang, ada panjang, ada lebar gitu. Sebuah bidang. Ketika ngelihat data atau ngelihat tanda sebuah bidang itu apa ya yang ada di balik itu semua, di balik itu ya kita mencoba nalarnya ke sana gitu, mengkaji lebih dalam lagi apa itu sebuah bidang gitu kan. Bidang saya pahami, saya maknai sebagai itu field gitu, itu medan gitu kan. Bidang itu medan. Ketika bicara medan, ya seperti yang setelah disebut Bang Aswar di materi-materi yang lalu, banyak sekali medan itu. Tapi platform dari field itu sebenarnya ragamnya beda ya. Kalau kita bicara tentang pemberdayaan diri consciousness ini, pasti nanti akan merujuk pada medan energi gitu kan, atau energy field. Gitu. Padahal bidang sendiri juga bisa aja di dalam setelah kita terkoneksi bidang itu ya psikologi sebuah bidang psikologi kan itu sebuah dimensi ya dalam sebuah bidang psikologi, bidang matematika, bidang banyaklah biologi dan sebagainya. Ya, saya memaknai bahwa dimensi kedua itu dimensi yang berisi mengkaji di dalamnya adalah field itu, medan gitu.
Medan itu nggak kelihatan gitu, tapi dapat kita rasakan gitu. Field itu kan gitu. Ya, saya maknai atau saya pahami sebagai sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita mampu merasakan impact-nya. Itu field. Naik ke dimensi ketiga. Dimensi 3 itu bicara tentang space ya, atau kalau misalkan bentuk ini kan kubus gitu kan. Kubus itu kan bicara tentang sebenarnya maknanya adalah ruang gitu ya. Ruangan, space. Nah, ruangan. Kita ini kan berada di dalam sebuah space kan, di dalam sebuah ruangan gitu. Kan bidang psikologi ini pun ada, makanya kalau di dunia akademik ada ruang lingkup. Dalam bidang psikologi ada ruang lingkup gitu. Ruang itu ya, di dalam ruang itu ada bidang-bidang banyak gitu kan. Di bidang dalam ruang akademik atau ruang psikologi ada bidang ya psikologi klinis, psikologi bio dan macam-macam lah. Banyak ininya, banyak turunannya gitu yang yang dilingkupi oleh dalam ruang itu gitu. Itu bicara tentang ruang gitu. Jadi dipahami dalam gitu ya, nggak cuman ada kubus. Tanda-tanda itu coba kita kaji lagi apa yang ada di balik itu semua. Nah, kemudian naik ke dimensi keempat. Dimensi keempat itu adalah waktu. Ini maksudnya bagaimana kan gitu. Waktu kan ditandai dengan adanya gerakan kan gitu ya. Baik, kalau kita gambar dimensi yang pernah disampaikan Bang Aswar atau di-share sama Mas Pian itu kan seolah-olah kayak kubus yang bergerak. Kita mengetahui kubus yang bergerak itu berarti ada waktu gitu. Ada waktu di situ gitu kan. Tandanya kita memahami adanya waktu karena adanya pergerakan gitu. Ya seperti bumi ini kan juga bergerak, rotasi dan revolusi kan gitu ya. Gerakan bumi kan seperti itu. Artinya ketika masih bergerak, waktu maju, waktu bergerak dan bergeraknya itu maju gitu. Tidak bisa bergerak balik, tapi maju forward gitu ya. Move forward. Itu kita maknai waktu seperti itu. Kemudian dimensi 5 itu adalah dimensi niat, intention atau niat ya. Intention atau niat. Ke-6 itu dimensi kesadaran gitu. Ke-7 baru ya sebut dengan I am presence gitu. Kemudian ke-8 itu omnipresence, ke-9 self realization, dan ke-10 ultimate presence. Nah, untuk melihat dimensi ini, melihat dimensi data ini, posisi kita bisa kita sadari di mana, disitulah dimensi bawahnya bisa gerak kita tuh imanen tuh bergerak di dirinya maupun turun ke dimensi di bawahnya gitu loh. Jadi dimensi data itu bergeraknya imanen ya. Tapi kita mampu mentransendensikan, kita bisa mengaktifkannya untuk transenden naik ke atas gitu. Cuman bergeraknya itu pasti imanen. Makanya kalau bicara dinamika consciousness, kita itu untuk menyadari sebuah kesadaran, kita harus ada di dimensi ke-7. Bahwa I am present. Coba aja sekarang ya, maknai I am present itu apa? Bahwa saya hadir di sini saat ini. Nah, pada saat itu baru consciousness aktif gitu. Intention pun akhirnya diketahui gitu. Waktu, space itu bisa kita kontrol gitu. Field-nya pun bisa kita kendalikan gitu kan. Bisa kita pilih mau yang mana yang mau kita pakai gitu ya. Gitu. Nah, tadi kalau bicara ada istilah, maaf saya melompat-lompat ya. Kalau ada istilah attention, connection, dan intention gitu kan. Nah, intensi kan paham ya di dimensi 0 dan dimensi 2. Nah, intention itu sebenarnya tersimpan pada consciousness, disimpan pada database kesadaran. Makanya kalau kita mempelajari bidang morfogenetik gitu kan, informasi itu tersimpan di sana kan gitu. Kita tinggal koneksi. Kalau kita paham, kalau kita belajar morfogenetic field dan morfogenetik, maka
ketika kita pelajari dan kita pahami, thought field kita berubah, paradigma dia bisa kita pakai, jelas informasi itu langsung aktif bisa kita gunakan gitu. Nah, untuk bisa menguasai itu semua, kita harus berada di dimensi ketujuh gitu. Dimana kita I am present, saya hadir di sini saat ini. Ketika saat ini, ya ruang waktu itu bisa kita kendalikan. Kita yang mengendalikan, kita yang mengontrol gitu. Makanya kesadaran sendiri level kesadaran saya pahami sebagai kesadaran kita dalam ruang waktu, gitu kan. Makanya kalau misalkan ditanya level kesadaranmu berapa, ya pada saat ini mungkin ya kalau dikatakanlah di Keynes, lo kamu katakanlah 400, ya pada saat ini mungkin ketika kita sedang kuliah itu yang aktif itu karena pikiran kita, nalar kita lagi bekerja gitu kan. Tapi kalau kita bisa ini dengan waktunya berapa lama gitu. Namanya level of consciousness berarti kan kesadaran yang kita sadari dalam ruang waktu tertentu kan gitu. Oh 400 dalam 1 minggu ini karena kita banyak diskusi, sedang melakukan riset, ya pasti kalau misalkan di Keynes pada saat itu perkiraannya akan masuk ke 400 gitu kan. Makanya kita gitu, kesadaran itu ya seperti itu ya. Jadi ada level kesadaran itu ruang kesadaran kita yang dominan, kesadaran dominan dalam ruang waktu itu level kesadaran. Nah, kuncinya adalah I am present, kita ada di dimensi ketujuh. Jadi kalau teman-teman meniarkan diri dan saya di sini dan saat ini saya di sini dan saat ini sekarang dan di sini, ya berarti kesadaran teman-teman kesadaran teman-teman aktif gitu. Nah, kebanyakan kita kan jarang aware gitu, jarang aware bahwa jarang aware di posisi dimensi ketujuh ini gitu. Setelah sadar gitu, setelah kita aware, I am present, dan itu nggak lama kemudian karena aktivitas kita kan akhirnya yang bekerja apa itu? Habitual kan, mekanisme aja yang sudah terbiasa menjadi sebuah kebiasaan kan gitu. Kan gitu. Nah, kalau omnipresence gitu kan, omnipresent itu kesadaran saya I am present itu sudah bisa kita tempatkan dimanapun. Jadi kalau misalkan kita sudah berada di dimensi, sudah mampu menguasai transenden ke dimensi yang omnipresent, dimensi 8, dalam hal ini pada saat ini berhubungan dengan log ke 800-an ya, 850-an, kita sudah bisa dimanapun, everywhere kita hadir gitu. Everywhere kita hadir. Nah, sebagai manusia itu kita hanya mampu mengupayakan diri kita itu transenden sampai ke dimensi ke-8. Dimensi ke-9 tuh hadiah dari Tuhan, hadiah dari Allah gitu. Setelah apa? Setelah personal kita dan transpersonal kita di-develop gitu, di-develop. Makanya pada dimensi 8 tuh yang dibutuhkan oleh, seperti yang Gosasor bilang, adalah kita magang. Sehingga ketika kita magang, kita nanti dituntun gitu, sampai di suatu titik di mana, oh ya, saya ini, yang saya harus lakukan ini. Saya pelayanan saya di sini, gitu. Seperti itu. Nah, makanya, kalau misalkan teman-teman memahami, saya langsung ke sini ya. Sini ada peta kesadaran gitu ya. Makanya, sebenarnya menurut saya gitu, kita tuh sangat mampu gitu berada di log 700 gitu ya. Karena dimensi 7 kan modalnya adalah I am present kan, saya hadir gitu. Permasalahannya seberapa lama kita di sana gitu kan. Berapa lama kita menguasai teritori sana kan gitu. Karena kalau misalkan ya kembali dulu saya pernah bilang kalau di NLP itu ada map is not the territory, karena bicara map itu adalah realita internal dan teritori adalah realita eksternal gitu.
Maka pada peta kesadaran ini, map of consciousness ini, the map is the territory gitu. Kalau kita mau berada di log 700, maka wilayah di log 700 itu harus kita kuasai gitu kan. Nah, tanda-tandanya itu sudah dituliskan sudah dibuatkan petanya oleh Hawkins. Tinggal kita mengikutinya, mengalaminya gitu loh. Tanda-tanda itu tuh, kata-kata itu tanda-tanda gitu ya. Dan satu kata itu kalau kita menyadarinya gitu, menyadari realitanya, maka itu ada sebuah dunia kita akan berubah ketika kita memahami itu gitu. Makanya di bidang linguistik itu ada yang mengatakan your word is your world gitu kan. Kata-katamu adalah duniamu gitu. Kita memahami kata pure consciousness saja, kalau memiliki kesadaran di sana, maka akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki kesadaran di sana kan gitu. Nah, kembali ke tadi, dengan dimensi data kita tuh sebenarnya mampu gitu, pernah mengalami dimensi menurut saya level 700 gitu. Cuman karena kita tidak menguasai wilayahnya, akhirnya itu kalau misalkan gelombang itu ya seolah-olah kayak spike aja gitu ya, spike 700 lagi turun gitu kan. Apalagi kalau kita dipengaruhi oleh stimulus respon gitu kan, kondisi di eksternal kita, akhirnya bisa jadi turunnya bisa dan pernah naik ketika saya mengadari, saya merasakan I am present, udah gitu jatuh lagi ke bawah gitu. Nah, yang harus kita pertahankan adalah kita ketika sudah naik ya kita bertahan di sana gitu kan gitu. Nah, diskusi ini kan berawal dari pertama dipantik oleh Mas Fian yang bicara saya pengen belajar dengan alumni TEPI ya, sebenarnya esensinya sama, cuman memang mungkin penekanannya saja yang berbeda gitu ya. Dan juga diskusi terkait dengan Nabi Muhammad gitu ya, kok lognya cuma sekian gitu ya. Kalau kita paham dimensi data, maka kita nggak akan aneh, justru memang demikian seharusnya gitu loh. Katakanlah Buddha ya, Hawkins mengkalibrasi di 1000. Ya mungkin Buddha orangnya berada di level itu terus melayani, terus jadi orang suci kan gitu. Tapi kalau di Nabi Muhammad ya dia berperang, dia memimpin rapat kan gitu ya. Artinya pada saat itu kan lognya pasti kalau kita pahami log itu sebagai kesadaran dominan dalam ruang waktu, ya itu pasti berubah gitu loh. Nah, cuman ketika kita sudah di dimensi ke-8 yang omnipresence gitu ya, kita tuh walaupun magang ibaratnya, makanya saya lupa teks detailnya, prinsipnya mengasot dan merujuk pada Hawkins itu ya semua log itu sama sebenarnya kan gitu. Ya artinya kalau kita log mau kita ini lognya 200, 300, 600 ya sama aja gitu kan. Cuman di balik itu ya yang membedakan sebenarnya adalah ketika orang sudah menguasai di log 850, dia bisa magang di 400, bisa magang di 200, dan mungkin orang lain yang mengukur menganggap bahwa oh dia di 400, oh dia di 300 gitu. Dan sebenarnya bicara tentang kesadaran consciousness ini juga nggak perlu khawatir sama ukuran orang gitu loh. Yang penting kita menguasai tanda-tanda di peta ini. Dan kita memahami, mengalaminya. Tuh ini kan pengalaman subjektif gitu loh. Makanya ada juga alumni ketika diskusi bicara, saya dibilang lognya 400. Saya dibilang lognya 300, tapi itu 400. Si A 400. Cuman saya bisa jalan-jalan, dia katanya masih kesulitan tuh dalam keuangan gitu. Nah, kadang-kadang kita menganggapnya bahwa kesadaran itu bicara tentang itu gitu loh. Padahal bukan gitu kan. Kesadaran itu lebih beyond of that things gitu. Melebihi itu semua gitu loh. Nah, ini di gambar ini ada self realisasi. Makanya ini gambar ini saya ambil dari bukunya siapa lupa saya. Artinya ketika self realisasi ini ketemu ya, ketika personal growth kita, kalau bicara log personal
personal growth itu mungkin bicara 200 sampai 400 plus lah, gitu ya. Dan transpersonal growth gitu, transpersonal growth itu antara 500 sampai 100 gitu kan. Ini sampai 850 ya. Ini ketemu, maka tercerahkan kita dengan ini apa, bukan aktif lah kita, atau kita mampu transenden di dimensi di log ke 900, di log ke 900 ya, di log ke 900 gitu kan. Ini kan 400 sampai 850 ya, ini log 900 kan, self realization kan gitu. Ketika ini sudah match personal growth-nya sama transpersonal growth-nya, perbedaannya apa? Personal growth itu kan ya pengembangan diri di sisi yang linier lah. Kalau transpersonal di sisi yang non linier, yang sifatnya lebih ke apa, spiritual gitu ya, basisnya spiritual. Jadi wajar saja gitu, karena kalau kita kembali ke dimensi data, kalau kita di posisi I am present, kita hanya menguasai satu universe sebenarnya. Itu. Jadi kalau kita berada di dimensi ketujuh, ya kita menguasai kesadaran di universe, di satu alam semesta gitu. Tapi kalau di dimensi 8, kita sudah punya pengalaman subjektif di omnipresent, maka kita bisa mengakses kesadaran dimanapun kita bisa hadir gitu. Makanya kembali ke sini, saya sering mengatakan pure consciousness itu bukan tujuan gitu. Ngapain kita itu hanya proses aja gitu. Itu hanya pintu gitu. Jadi pure consciousness itu proses aja gitu. Dan itu pintu untuk apa? Pintu untuk masuk ke omnipresent gitu. Itu untuk masuk ke ya di mana kita menyadari di mana kita bisa terkoneksi lah gitu. Tapi kalau misalkan Nabi Muhammad ya saya layar presentasinya ya, putus nggak muncul ya. Udah muncul belum? Yang ini udah lihat belum tadi ya? Yang itu ya belum dijelasin. Halo. Ya, halo. Tadi udah jelasin nih. Ya. Oke, saya ulangi ya. Lagi. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Ini gambar bagaimana kita mendapatkan atau transcendent di dimensi ke-9 ya, di log 900-an gitu. Dan log 900-an ini benar-benar given gitu ya. Artinya kita magang dulu, makanya kan di TP itu ayo kita magang dulu di 85, ketika kita sudah ada di 850 kita magang gitu. Supaya apa? Supaya dapat self realisasi. Nanti Allah yang tuntun kan gitu ya. Kita akan kemana. Makanya kayak Gus Baha, saya memposisikan saya guru ngaji kan gitu. Artinya ya dia menyadari pelayanan dia adalah sebagai guru ngaji kan gitu. Walaupun kalau guru ngajinya Gus Baha ya level kesadarannya pasti informasinya sangat banyak kan gitu. Sehingga kalau misalkan kita dapat ilmu dari beliau ya kesadaran kita akan cepat transenden saya yakin gitu. Nah di sini personal growth kan kira-kira lognya log 200 sampai 400 plus gitu ya, yang linear. Kalau transpersonal ya 500 sampai 850. Kalau ini sudah ketemu gitu, yang 200 sampai 449 itu improve, dan yang non linearnya itu improve, ketemu ya dapatlah bisalah kita naik ke log 900. Saya pikir begitu dulu penjelasannya, nanti kita diskusi gitu ya. Monggo, Mas Fian, apakah sudah memuaskan hatimu? Saya bukan memuas juga sebenarnya. Tapi ya kira-kira ini yang saya dapat ya. Belum tentu, tapi nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain di alumni TP itu punya pemahaman yang berbeda gitu.
Tapi saya memahami ini, sehingga saya sangat memegang dimensi data ini. Makanya kalau misalkan kita lihat dinamisnya kesadaran kita, ya kita lihat dari sini gitu. Gitu. Ya. Nah, kalau kita ketika I am present, kita bisa mengontrol waktu, walaupun faktanya waktu terus berjalan, tapi kan inner world kita, dunia dalam kita yang kontrol, kita yang kendalikan gitu. Itu dulu, mungkin nanti berkembang dari pertanyaan ya. Gitu. Oke, tadi Mas Fian katanya mau ada yang di share, dipresentasikan, monggo. Oke, siap. Pak Jody, itu yang slide berikutnya 4/5 bisa dilihat. Yang ini? Kan di bawahnya 2 itu. Oh. Ini nanti kok ini sebenarnya kelihatan ya. Nah ini. Ya, inilah apa namanya, coret-coretan saya waktu Iya. kecil-kecilan lah. Jadi nah ini dulu ya. Sebelumnya kan ini kan ya, self-realisasi. Nanti slide-nya saya share lah, saya kasih. Ya. Okay. Ini kan bicara tentang self-realisasi ya. Kalau self-realisasi itu bukan kita tidak bisa mengupayakan, kita hanya mentok mengupayakan diri transenden sampai 850, gitu kan. Nah, saya sendiri kalau kita mau mengecek log saya berapa nih kira-kira gitu. Saya lebih mudah menggunakan berdasarkan eksistensi ini, karena ya log ini sebenarnya kan eksistensi diri kita kan gitu, kesadaran eksistensi kita kan gitu. Makanya kalau misalkan yang paling bawah nih, ini kan kita tidak punya eksistensi karena kita merasa tak berdaya, tak berguna, terkucilkan gitu kan. Itu kan kita nggak punya eksistensi lah di sini. Nah di sini di 75 sampai 175 itu kan itu ada maka saya ada kan gitu, eksistensinya kan seperti itu. Pernah dijelaskan Gus Aswar juga. Di 200 sampai 310 saya memilih maka saya ada gitu. Kita yang punya pilihan gitu ya. Kita yang memilih keberadaan saya mau ada di mana gitu. Saya dalam courage, netral gitu kan, atau willingness kan gitu. Kemudian naik, saya memilih bersama-sama maka saya ada, itu yang 350 kan gitu. Gitu. Sehingga dengan ini kalau misalkan saya mau lari ke 700 ya, saya sadari aja saya bersama dengan kehendaknya gitu. Nah gitu saya menyadari saya di saat ini, sekarang dan di sini gitu kan. Ya itulah log 700 gitu loh. Tinggal nanti pengalamannya dalam ya silakan dicoba sendiri gitu pengalamannya di sana. Makanya di sini kan jelas nih emosinya nggak terlukiskan gitu ya, happy-nya pada saat itu nggak terlukiskan gitu. Ya itu yang disebut dengan level pencerahan, di mana yang kelihatan kita melihatnya self, ya Allah, aku yang transenden. Jadi ya kita sudah mampu berada di medan keilahian gitu kan, dan kita yakin bahwa pandangan hidup kita ya kita ada, kita eksis kan gitu. Itu yang jadi saya dinamika kesadaran saya lebih mudah menggunakan ini saya pribadi ya. Nah, kemudian yang ini saya ini aja holistic. Kalau melihat bagaimana transformasi kita bekerja, framework-nya itu ini sebenarnya kan gitu. Makanya yang pertama paradigma itu ada yang beberapa literatur menyamakan worldview dengan paradigma. Cuman saya sedikit membedakan gitu ya. Yang karena saya menganggap bahwa worldview itu adalah pandangan hidup kita, pandangan alam, bagaimana kita memandang dunia kita itu worldview lah gitu ya. Karena ketika kita memandang dengan pandangan tertentu gitu, saya sebagai muslim saya menggunakan worldview Islam, maka saya
otomatis dalam inner world saya aware dengan syariat, dengan ayat-ayat, tanda-tanda baik itu yang qauliyah maupun koniyah gitu, yang bentuknya wahyu maupun bentuknya alam semesta yang Allah ciptakan kan gitu. Itu worldview. Kalau paradigma lebih pada berfungsi di level operasional gitu. Dia mengoperasikan pandangan kita gitu. Makanya paradigma itu sebenarnya itu berada di medan field gitu. Bagaimana paradigma aktif? Tinggal kita pilih informasi aktif itu sudah ada di alam semesta. Makanya kalau kita mempelajari morfogenetik, medan morfogenetik, maka informasi itu sudah ada, database-nya sudah ada di ininya. Tinggal kita akses aja gitu. Aksesnya bagaimana? Ya koneksikan dengan itu kan gitu. Nah, di dalam paradigma itu pasti ada teori-teori kuat gitu kan. Ya, itu yang kita gunakan. Teori apa? Ya, kita katakanlah menggunakan paradigma energi psikologi. Berarti kita menggunakan energi gitu kan. Kita harus paham energi itu apa gitu. Jangan sampai ini karena kita bicara kesadaran itu adalah subjective experience gitu ya. Jangan sampai kita mengafirmasi hanya sekedar apa kata orang. Oh, kata si A begini gitu. Kita harus alami juga gitu. Karena bicara consciousness gitu kan. Nah, supaya mengalami kita harus tahu informasinya apa aja yang ada di situ. Kita harus pahami juga. Energi, bicara energi aja. Karena di sini kita pakai ini gitu ya, paradigma energi. Energi itu apa sih gitu? Energi itu kan sebenarnya informasi yang bergetar gitu kan. Information that vibrates itu energi. Informasi yang bergetar. Bergetar dia lewat apa? Pasti ada medianya. Medianya itu gelombang. Medianya itu gelombang. Makanya kalau energi, kita bicara energi, energetic field, medan energi, yang bahan utamanya hanya ada dua sebenarnya, elektrik dan magnetik gitu kan. Jadi yang disebut kalau digabungkan elektromagnetik itu bahan utamanya. Nanti peruntutannya ya akan banyak mungkin nanti ditemukan. Tapi kita pahami itu gitu. Kita harus paham itu. Kayak kita belajar vibrasi, kita belajar intention. Ya intention pun ketika informasinya kita taruh di kesadaran kita gitu kan. Karena saya memahami kesadaran itu konstruksi ekstensi diri kita pada realitas, dalam realitas. Nah, karena ini konstruksi, fondasinya harus saya bangun gitu kan. Makanya saya tidak nggak masuk akal, atau saya nggak nyampe ke sana mungkin karena kekurang pahaman saya atau kebodohan saya. Harmoni ya kesadaran itu gitu. Tidak ada referensi, saya nggak yakin, saya nggak punya referensi. Karena saya meyakini bahwa setiap orang itu punya referensi, punya konsep gitu. Sehingga kesadaran yang dialami akan berbeda-beda gitu kan. Gitu. Itu para ya. Jadi seru itu kalau kita memang bicara tentang paradigma yang di medan field ya. Karena perbincangan kita sebenarnya bicara tentang paradigma kebanyakan. Banyak ada intention field, ada morphogenetic field, macam-macam ya. Platformnya pasti energi kan itu. Energi sudah kita pahami ya. Energi itu adalah informasi yang bergetar. Gitu kan, informasi yang bergetar itu energi. Seperti itu. Jadi kalau intention itu sebenarnya ya niat kita yang kita simpan di kesadaran kita. Makanya kalau kita ingin bagaimana caranya supaya intensi kita tercapai ya, tuliskan dulu aja, gitu, simpan itu di kesadaran gitu kan, di consciousness. Dan kita nggak usah fokus ke sana, fokusnya pada apa? Pada atensi dan koneksi gitu kan. Kita koneksi kita kepada siapa gitu, kemana kita koneksikan gitu kan, atensi intention itu, dan fokus pekerjaan sehari-hari kita ya pada atensi apa yang kita amati gitu kan, seperti itu ya.
Nah, dari sini ketika paradigma itu kan framework-nya, bagaimana dunia bekerja gitu ya, kesadaran kita bekerja atau realitas bekerja. Dan itu aktif kalau kita pahami informasi di balik itu semua, teori-teorinya kita paham, baru kita bisa aktifkan itu. Kalau nggak paham, yang nggak akan bisa aktif kan gitu. Makanya ya Stephen Covey atau kemarin ada yang bilang Bob Proctor itu bilang shift your paradigm ya. Ya itu geser paradigma Anda ya. Artinya medannya digeser aja pakai medan apalah gitu yang mau kita gunakan. Ya. Ketika worldview aktif, awareness ketika kita menggunakan worldview, awareness-nya aktif. Nah, itu ada mindset kan gitu. Mindset itu hanya sebenarnya ada dua saja. Fixed mindset dan growth mindset kan gitu. Kita mau pakai yang mana gitu kan. Nah, itu yang jadi belief kita kan gitu ya. Kemudian ada attitude. Attitude itu kan sikap. Sikap itu kan sebenarnya di balik itu ada emosi. Ya. Makanya kan ketika emosi kita mempengaruhi sikap kita gitu. Dan sikap ini pun cerminan dari kesadaran gitu. Saya menganggapnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang log saya 800. Tapi kita lihat dari sikapnya begitu ya, walaupun itu sebenarnya kita bukan kesadaran itu bukan bicara untuk bukan bagaimana melihat orang lain ya gitu, bukan profiling orang lain, tapi ya lebih baik pada diri kita sendiri ya gitu. Tapi tercermin oleh di attitude kita gitu. Kemudian transformasi bergerak ke behavior gitu, berdasarkan pengalaman sampai habit ya. Kalau udah menjadi habit, jadi kebiasaan ya terjadilah transformasi dan realitanya pun berubah. Ya kayak begitu aja sih. Makanya ada orang change your mindset, change your realitas gitu kan. Mengubah mindset maka akan mengubah realitas ya. Berarti dia di sisi mindsetnya aja gitu kan. Change your attitude berarti di sisi attitude. Dan secara holistik ya kurang lebih seperti inilah mekanismenya gitu kan. Kurang lebih yang saya pahami, saya sadari demikian. Mungkin itu sharing dari saya. Sebelum kita diskusi, coba Mas Pian yang mau berbagi lagi bagaimana pengalaman kesadarannya setelah mengikuti transcending level of consciousness. Ini saya share kok nggak bisa ya, Pak Jody? Apa harus dihapus dulu? Tar ya, saya juga bagaimana. Saat Adi mana nih? Ya, hadir. Oh, Saat bagaimana tuh Saat? Kok nggak bisa? Stop share aja dulu. Apa namanya, Mas Pian? Stop share. Coba, saya kok. Mas Jody di close dulu mungkin ini ya. Stop share dulu di paling atas biasa. Oh iya. Oke. Coba Mas Pian. Ya. Sorry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Jadi, saya coba untuk menjelaskan consciousness sesuai dengan apa yang saya dapatkan di mentoring TLUC ya. Memang kalau saya lihat Digeser aja, geser. Berbeda ya. Tapi tidak apa, saya akan coba berikan yang saya dapatkan dari TLUC. Itu mungkin saya bisa mulai dengan korelasi of level consciousness and social problem, yang mana ini yang
apa namanya, membuat saya tertarik untuk belajar consciousness gara-gara melihat apa namanya, tabel ini. Jadi ada korelasi antara LOC dengan kualitas hidup seseorang. Jadi semakin tinggi LOC seseorang, semakin tinggi kualitas hidup. Gitu. Jadi pertama kali saya melihat ini langsung saya tertarik. Wah, jadi untuk apa namanya untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup, kita cukup menaikkan LOC kata gitu. Ini tidak usah saya baca ya, mungkin bapak-bapak sudah mengerti tentang tabel ini. Jadi ada korelasi apa namanya yang apa antara consciousness dengan LOC dengan taraf hidup. Nah, berangkat dari sini langsung ke ke evolusi apa namanya kesadaran menurut peta Hawking yang sudah disempurnakan oleh Bang Aswar sesuai dimensi kesadaran ya. Kalau saya baca di sini kesadaran itu evolusi kesadaran, sebelum ada evolusi kesadaran manusia juga ada evolusi biologi. Jadi evolusi biologi itu apa namanya perjalanan usia dari apa dia di kandungan, terus lahir, terus bayi, balita, apa namanya dewasa sampai tua dan meninggal, itu namanya kita evolusi biologi. Dan sedangkan ada namanya evolusi kesadaran, yang mana evolusi kesadaran ini tidak apa namanya mengikuti evolusi biologi. Jadi ada ketika orang itu tua belum tentu evolusi kesadarannya akan mengikuti apa namanya evolusi biologinya. Ada orang yang usianya sudah tua tapi kesadarannya masih 200, ada 150 kadang seperti itu. Tapi ada yang kesadarannya itu sampai 1000 gitu. Nah, secara alami itu evolusi kesadaran itu diturunkan ya dari generasi ke generasi. Kalau dari apa namanya katanya Hawking per generasi itu naik 5 poin. Yang artinya gini, ketika seseorang itu di usia terakhir usia ketika dia meninggal dia 350 LOC-nya. Nanti anaknya itu akan ketika meninggal ketika meninggal dia punya LOC 355 seperti itu. Jadi kalau itu secara apa namanya alami ya. Jadi LOC itu bisa diturunkan. Kadang juga ada anaknya, bapaknya 250, terus anaknya bisa 500 atau bisa 350. Tapi apa namanya ada faktor-faktor lain ya. Tapi LOC itu bisa diturunkan, maksudnya turun ke generasi berikutnya. Nah, dengan adanya
consciousness ilmunya Hawking ini, kita bisa revolusi. Jadi kesadaran kita itu kita bisa revolusi, kita bisa percepat. Jadi percepat tidak mengikuti jejak-jejak nenek moyang gitu. Jadi kalau nenek moyang saya atau bapak saya 250, saya tidak harus 250. Apa namanya? Saya bisa lebih. Ada apa namanya kesempatan ke situ dengan adanya ilmu yang ditemukan sama Hawking. Itu ya. Jadi kalau saya melihat tabel ini, itu evolusi tingkat kesadaran seseorang itu kan dari 5 sampai 1000. Nah, untuk dipetakan sama Hawking dari 5 sampai 1000. Kalau di apa namanya di TLOC itu dari 5 sampai 400 itu dibedakan 5 poin naiknya. Kalau di sini kan cuma berapa poin ya. Kalau di TLOC itu dikasihkan per 5 poin karena kita apa namanya fokusnya adalah untuk praktek transendensi. Tadi di grup sudah saya kirim apa namanya LOC per 5 poin dari 5 sampai 400 ya, mungkin nanti saya buka. Jadi ketika kita melihat ini sebentar saya bingung ya. Ya, ini Mas Fian, sebenarnya ini juga sudah menggambarkan ada dimensi data ya kan, ketika 7 kan pakai I am present gitu ya. Ini kan supaya mudah dipahami karena ketika pengalaman Gus Aswan mengajarkan dimensi data itu masih kok banyak teman-teman yang belum begitu memahami, belum menangkap. Akhirnya ya istilah itu mungkin di TLOC dihilangkan dengan tujuan esensinya sama gitu loh. Jadi nggak perlu jangan khawatirnya sepanjang saya mengikuti perjalanan Bang Aswar yang saya ketahui ya, semua yang beliau update di setiap batch-nya itu pasti kita di-share gitu. Dan esensinya sama gitu. Tinggal bagaimana kita poinnya kan bagaimana kita mampu mengalami kesadaran ini sendiri gitu. Ya. Poinnya kan itu. Ya kayak misalkan kenapa TLC satu-satu? Pada saat TEP pun sebenarnya ada beberapa orang yang yang maju gitu ya, ditransendensikan lah istilahnya. Cuman karena waktu yang terbatas dan materi yang memang padat dan juga teman-teman pada saat itu kan juga kondisinya otak itu kan aktif dan panas ya kerjanya, gitu. Sehingga ya mungkin saat ini adalah metode yang di telok itu yang lebih tepat, sehingga teman-teman yang ikut pun mampu menyadari gitu, proses transendensinya. Karena kembali di awal gitu, maksud diadakannya training energy psychology itu adalah maksudnya agar kita mampu melakukan self healing sendiri gitu. Tapi pengamatannya Gus Aswan ketika saya pun sempat diskusi dengan beliau ya, ternyata belum bisa semuanya gitu kan. Ada yang memang harus dituntun, makanya adalah telok gitu. Jadi
bukan sesuatu yang berbeda. Itu yang perlu saya mention ke Mas Fian ya. Jadi nggak ada yang beda, sama lah gitu. Justru malah di Telok ini materinya lebih berkembang, lebih evolutif, dan saya yakin lebih mudah dipahami gitu, lebih mudah dipahami. Terus terang, saya ngajak seseorang yang juga mengalami yang sedang studi mengambil spesialis psikiater gitu, yang tadinya mau ikut Telok sama Bang Asud, nggak usah lah gitu kan, sama Gus Asud nggak usah, kita ketemu aja, kita privat gitu ya, ketemu, karena nggak semua orang juga cocok juga dengan metode Telok ternyata gitu. Ada orang-orang yang secara dia udah memahami banyak metode gitu ya, dia akan lebih cocok juga menggunakan metode didaktik ya, diskusi dan juga pengajaran yang didaktik gitu loh, kayak gitu. Tapi intinya sama gitu, intinya sama. Dan saya ya, alumni TP bisa jadi pemahaman saya hanya segini, bisa jadi teman-teman yang lain pemahaman jauh lebih luas gitu. Karena yang saya share apa yang saya alami gitu kan, gitu aja. Dan saya pribadi ya, karena namanya yang disebut di awal adalah dimensi data, akhirnya saya pribadi emang menggunakan itu sebagai alat untuk melatih consciousness saya gitu. Dan atas pengalaman ini saya sangat yakin nih, kalau misalkan teman-teman mau mengoperasionalkan consciousness, gunakan dimensi data. Dan itu harus dimensi data itu geraknya imanen gitu. Kalau kita ada dimensi 5, maka yang kita kontrol, kita kuasai, atau kita batasan kita hanya sampai itu 5 ke bawah gitu kan. Nah, kalau bicara consciousness, tetap pastinya berarti kita harus berada di dimensi ke-7, I am presence. Sehingga kita mampu menyadari kesadaran, mampu mengetahui intensi kita apa, juga mampu menguasai ruang waktu gitu. Coba bayangin, Bang Aswar itu jalan kaki, itu sambil bekerja dia pikirannya, artinya dia present. Makanya dia kadang-kadang terreduksi itu dunia luar itu gitu loh. Ya handphone ketinggalan lah, dan ketinggalan, karena saya meyakininya gitu. Dia berada di I am present itu ya, dimanapun dia I am present gitu. Dia hadir saat ini gitu loh. Kayak gitu. Nah, praktiknya kita bisa menggunakan itu gitu. Praktiknya kita bisa menggunakan itu gitu. Ya, mungkin Jadi, ada pertanyaan. Ada Bu Umi mau nanya. Ayo, mungkin ada yang... Oh, saya selesaikan dulu gimana? Oh iya. Ya, monggo. Oke, mohon maaf. Ini kadang saya ini kan latar belakang itu ada kesulitan untuk ngomong ya. Dari SMP itu gagap. Terus karena mungkin pernah ada trauma waktu lomba tartil itu, terus melakukan kesalahan, dan waktu itu sangat buat saya malu gitu loh. Dari situ akhirnya saya sulit untuk ngomong. Dan ketika SMA itu saya kan jurusan bahasa Arab ya. Waktu itu di perwakilan untuk pidato bahasa Arab ada 2 orang termasuk saya. Nah, waktu mau maju ada nunggu 2 giliran, itu langsung saya ini langsung drop, akhirnya lari. Jadi lari dari itu. Jadi dan kalau saya ngomong di kayak seperti ini, lihat banyak orang itu kadang, apalagi yang nggak kenal, itu jadi trauma itu kayak jadi langsung menguasai gitu loh. Jadi kayak otak jadi kaku. Nah, tapi alhamdulillah dengan ikut TLOC ini banyak perubahan, banyak perkembangan. Jadi mungkin kadang hal itu sering
apa namanya apa ya, kadang saya ngomongnya lancar, kadang ngomongnya ya ini nggak ini apa namanya nggak ya seperti ini. Jadi mohon maaf, kadang ngomong di depan umum itu sebuah tantangan yang sangat besar bagi saya gitu. Dan ini kemarin waktu saya ayo ngomong di Zoom aja Pak Dedi, itu sebenarnya juga ingin apa namanya mendorong diri saya untuk ayo coba berani gitu ngomong di depan umum. Nah, ini kesempatan bagi saya sebenarnya. Nah, kembali ke apa namanya ke materi tadi, mungkin saya nah ini dulu aja. Jadi kemarin kan ada pembahasan tentang konteks, field, dan konten ya. Kalau epistemologi konten, field, dan konteks itu apa namanya, kita sudah tahu, kita nggak bahas epistemologinya, kita bahas bahwa konteks, bagaimana konteks ini mempengaruhi konteks, dan konteks ini mempengaruhi konteks, field mempengaruhi perilaku. Nah, konteks itu kan kemarin itu wilayahnya apa namanya, wilayahnya ini ya, wilayahnya consciousness ya. Itu ada consciousness kan dibagi tiga kategori besar ya. Ego dari 5 sampai 195 atau 199, mind itu 199 sampai 500, dan divinity itu 500 sampai 1000. Nah, consciousness ini mempengaruhi energi atau psikologi kita, dan psikologi mempengaruhi fisik. Nah, kalau kita itu pengen merubah fisik, kita rubah yang paling kecil, unit paling kecil manusianya kan adalah consciousness. Dengan kita naik kesadaran, perilaku fisik atau permasalahan-permasalahan yang ada di fisik itu akan ikut apa namanya berubah gitu. Ini kalau kemarin kan epistemologi, konten, dan konteks ya. Kalau sekarang bagaimana konteks itu mempengaruhi field dan perilaku. Nah, kita balik lagi ke gambar yang tadi. Nah, kalau di TLOC itu ego, kita apa namanya, setiap apa namanya kesadaran, evolusi kesadaran itu kita ketika lahir itu pasti melewati ini semua. Jadi maksudnya melewati dari 5, dari 10 sampai 200 kita lewati. Kita lewati apa namanya, tapi ini evolusinya tidak seperti evolusi biologi ya, tergantung apa namanya lingkungan yang membentuk kita. Semakin bagus lingkungannya, semakin bagus kita untuk melewati dimensi ketiga ini. Jadi banyak masalah di Indonesia itu lingkungannya tidak bagus, jadi banyak masyarakat Indonesia masih terjebak di dimensi ketiga. Nah, dan itu
dimensi ketiga ini merupakan apa ya? Kalau menurut Bang Aswar, keprihatinan kita semua, jadi bangsa Indonesia ini kalau diukur LOC-nya itu cuma 175. Jadi sebagian besar mungkin sekitar kemarin sempat coba diukur-ukur sekitar 80% masyarakat Indonesia itu berada di 175 LOC-nya. Nah, kalau transenden itu kan berarti kita harus melampaui apa yang namanya ego. Jadi kalau di apa namanya di TLOC itu ego itu dibagi dua bagian. Yang pertama adalah hasrat mati, menuju mati, dan yang kedua yang itu hasrat menuju mati itu dari 5 sampai 120. Ya. Terus hasrat hidup itu dari 125 sampai 195. Itu. Saya bukakan ya. Ustaz. Ustaz tadi. Ya, halo. Ya, Ustaz bisa sharekan itu yang dari apa namanya yang saya share di grup. Oh, dualitas itu. Satunya yang per 5 poin itu. Sebentar. Yang 6 halaman kah? Ya, coba. Coba ya. Jadi ketika kita transendensi itu kan musuhnya itu adalah ego. Jadi dengan apa namanya di per 5 poin itu, jadi kita tahu ego itu musuh kita sebenarnya, kita punya gambaran musuh kita itu seperti apa, ego itu seperti apa. Jadi ego itu juga yang ini bisa. Oh, bukan satunya. bukan ini ya? Bukan. Udah keluar belum? Belum. Ini? Siap. Nah, ini 120 sampai 5 itu adalah hasrat menuju mati. Jadi ego yang apa namanya? Ini NOC ya. NOC itu spiritual law. Jadi ego yang berada di NOC ini dari 120 sampai 5 itu apa namanya? Semakin ke atas itu semakin ingin mati gitu. Jadi tidak ada hasrat untuk hidup. Jadi kalau kita melihat
orang-orang di sekitar kita itu ada yang masuk sini, kita dia itu tidak ada gairah untuk hidup, itu berarti masuk di sini sudah. Itu. Terus next Ustaz. Nah, ini ada ego hasrat hidup ya. Hasrat hidup itu dibagi 3. Yang pertama itu adalah hasrat pemenuhan dari 125 sampai 145. Itu adalah hasrat pemenuhan. Jadi di situ kan ada craving, kecanduan, obsesi, itu adalah NOC, di mana itu mempunyai hasrat pemenuhan. Terus ada 150 sampai 170, sorry. Itu adalah hasrat hidup yang menuntut. Jadi hasrat tuntutan. Jadi orang marah itu kan sebenarnya menuntut sesuatu. Nah, itu di situ. Terus ada yang paling tinggi itu adalah pride kan. Itu pride itu sebenarnya adalah hasrat puasa. Jadi 175 sampai 195. Nah, di NOC, masing-masing NOC ini kan dari yang tadi hasrat mati dan hasrat hidup itu mempunyai paradigma yang berbeda-beda ya dalam melihat kehidupan. Jadi life view-nya dan God view-nya kan beda-beda. Dan kebenaran di setiap NOC ini itu adalah yang subjektif. Jadi mempunyai kebenaran yang sendiri-sendiri. Contohnya kalau saya katakanlah ada seorang maling, dia punya hasrat untuk hidup 125, katakanlah di 125. LOC-nya itu 125, tapi kerjaannya maling. Dia melihat bahwa maling itu adalah sebuah kebenaran bagi dia, karena ketika dia itu tidak maling, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup, dia akan mati. Ya, kalau saya maling pun tidak membahayakan orang yang saya ambil barangnya, yang hilang cuma barangnya, tapi nyawanya tidak hilang. Tapi kalau saya tidak maling, saya tidak makan, saya bisa mati. Seperti itu. Itu kan nilai kebenaran yang bagi si maling. Terus ada contohnya edik atau kecanduan. Edik ini kalau di saya teman-teman yang edik minuman keras itu sebenarnya dia punya kebenaran sendiri untuk melakukan itu. Karena apa? Karena ketika dia tidak minum minuman keras, dia cemas. Ada kecemasan ketika dia tidak minum, akhirnya minuman keras. Daripada saya cemas, mending saya minum. Jadi saya tidak cemas lagi gitu. Terus ada orang yang rokok juga punya kebenaran sendiri. Jadi kalau kita melihat di sini, ada kebenaran filosofis sebenarnya ya, kebenaran yang sifatnya subjektif. Dan kalau orang masuk di sini itu orang sebelum dia sadar bahwa ada nilai kebenaran yang lain yang lebih baik, dia tidak akan berubah. Contohnya si maling itu, kalau kita kalau melihat si maling ini kan salah, karena si maling ini akalnya kan tidak sehat. Dia tidak bisa mikir bahwa ada
apa namanya, cara lain untuk mendapatkan uang atau untuk dia bisa bertahan hidup dengan bekerja, tapi dia tidak punya pilihan itu. Kayak contohnya fenomena yang terjadi saat ini kan ketika apa namanya, orang-orang yang di penjara itu keluar, dia kan bingung, dia itu mau kerja, nggak punya keterampilan, yang dia tahu cuma apa kerjaan sebelum masuk penjara, akhirnya dia lakukan lagi karena dia hanya ingin bertahan hidup sebenarnya. Gitu. Nah, setiap NOC ini yang 200 ke bawah itu sifatnya memaksa, yaitu driven by. Jadi dia memaksa seseorang yang kesadarannya, jiwanya berada di 200 ke bawah ini. Jadi sifatnya itu memaksa. Makanya orang yang berada di wilayah kekuasaan 200 ke bawah pos ini, ya apa namanya, dia mau nggak mau dia harus ngikuti gitu. Makanya kan pernah Bang Asfar ini manusia itu mesti memiliki apa namanya, setiap manusia memiliki ini apa namanya, NOC yang 200 ke bawah. Pasti memiliki. Karena ini yang terjadi sosial dan itu adalah terjadi kolektif dan individu. Kita juga mempunyai pengalaman di semua NOC dari 5 sampai 200 itu. Nah, kalau saya pengalaman sebelum ikut TLOC itu sebenarnya masalah saya banyak waktu itu. Masalah saya banyak, kecemasannya juga sangat luar biasa menurut saya. Dan ketika saya ikut TLOC, alhamdulillah banyak berubah. Contohnya ketika kan saya waktu itu untuk apa namanya, saya ketemu Bang Aswar itu di Surabaya, terus ikut Defend Matrix ya. Waktu ikut Defend Matrix, terus Bang Aswar ada rencana ke Malang. Saya bilang, ke Malangnya kemana Bang? Saya mau ketemu, saya sebenarnya pengen tahu transendensi itu seperti apa. Saya pengen transenden gitu. Ya sudah, nanti ketemuan di Malang. Nanti kalau sudah nyampe sana. Saya ketemu sama Bang Aswar di Malang dan langsung transendensi waktu itu. Memang sebetulnya sebelum ketemu Bang Aswar saya pengen ikut LOC. Waktu itu sekitar 2 minggu sebelum LOC ketemu di Malang. Saya ketemu di Malang sama Bang Aswar, terus saya coba, saya pengen tahu transendensi itu seperti apa. Kayaknya menarik. Nah, ketika ketemu saya ceritakan masalah saya, Bang ini saya punya masalah seperti ini. Dark yang saya ingin hilangkan itu ini. Termasuk saya sempat kan apa namanya jauh sama Tuhan ya. Sempat tidak sholat itu sekitar 7 tahun. Saya bilang saya lebih 5 tahun tidak sholat Bang. Oh, tidak apa-apa sama Bang Aswar. Tidak apa-apa, biar saja seperti itu, biar sekalian rusak. Saya bilang gitu. Kaget saya. Jadi itu pengalaman yang sangat apa ya, terkesan. Gitu. Saya diterima ternyata gitu. Terus waktu itu saya diukur LOC-nya 375. Oh 375. Karena Bang Aswar langsung ditembak 375 itu biasanya masalah di ini, di guilty feeling. Coba kamu cari apa namanya guilty feeling, perasaan bersalahmu itu menyangkut dengan apa yang perasaan
berdosa. Ya. Berdosa itu perasaan yang perilaku yang dinilai dosa gitu loh. Waktu itu saya, oh ada bang ini. Oh iya ya. Terus akhirnya coba ditransendensikan waktu itu. Memang itu perasaan yang sangat mengganggu sekali gitu di masalah-masalah lalu. Nah, ketika kan transendensi itu kan dari itu kemarin coba di yang slide sebelumnya Ustaz Abi. Ya, siap. Itu ada perasaan berdosa itu kan di 30 ya. Nah, perasaan berdosa ini di 30. Dia punya paradigma sendiri untuk tentang kebenaran. Paradigmanya kan apa namanya, orang yang salah itu kan harus dihukum. Jadi ketika orang yang paradigma ini kan kita peroleh dari mungkin dari agama, dari lingkungan, bahwa kalau kita berdosa itu nanti Allah itu marah, nanti itu kamu akan dihukum. Nah, sebelum di akhirat pun di dunia kamu akan dihukum kalau merasa bersalah. Nah itu yang ketika saya bilang, oh, jadi nilai kesalahannya itu adalah bahwa orang salah itu harus dihukum. Itu adalah sebuah paradigma yang keliru. Yang benarnya gimana? Yang benar ya orang salah itu harus dimaafkan. Orang salah harus dimaafkan. Kenapa kok harus dimaafkan, tidak dihukum? Ya orang salah itu kan orang dia melakukan kesalahan karena dia tidak tahu dia melakukan kesalahan. Kenapa kita harus dihukum? Kita sebagai manusia itu kita ya maafkan. Kalau sudah tahu kalau dia tahu salah gimana Bang? Kalau dia tahu dia salah, ya karena dia tidak bisa menahan untuk melakukan itu. Dia kan kalau dari punya consciousness itu kita dipaksa untuk melakukan itu oleh hukum yang berlaku di situ. Jadi kamu dikendalikan oleh hukum. Kan ada perasaan bahwa kok kayak ada perasaan yang tidak bisa saya perilaku yang tidak bisa saya kendalikan. Nah itu namanya hasrat, itu bukan kamu gitu. Nah kalau orang tahu dia salah, tahu perbuatan itu salah terus dia lakukan. Tapi dia kan tidak bisa menahan dorongan itu untuk melakukan. Iya Bang. Jadi kan itu kan bukan kamu, tapi hasrat kamu yang istilahnya menyuruh. Oh iya. Jadi ya harus kita maafkan orang melakukan itu kan terpaksa akhirnya, dipaksa sama hasrat. Oh iya Bang. Itu akhirnya saya terbuka bahwa melihat bahwa saya ini hasrat ini bukan saya gitu loh. Wah, hasrat ini yang tanggung jawab harusnya. Jadi ada kelegaan gitu. Nah, dari hasil itu saya memiliki pengalaman transendensi. Oh, ternyata transendensi ini ya ini. Jadi kesalahan yang saya sadari bahwa paradigma bahwa orang salah harus dihukum. Dan kebenarannya itu adalah orang salah itu enggak dihukum. Tapi dimaafkan. Dimaafkan kalau salah, dimaafkan kalau istilahnya kurang ya maksudnya waktu itu ada dua. Jadi kebenarannya itulah orang salah harus dimaafkan. Nah, saya memegang akhirnya saya kan memegang paradigma baru dan itu sangat mempengaruhi hidup saya setelah itu. Selama 2 minggu setelah ketemu Bang Aswar,
itu set saya yang perilaku-perilaku buruk yang biasa saya kerjakan kok jadi tidak ada keinginan ke situ lagi. Jadi kaget juga loh, kok hilang, ya kan? Waktu itu saya jadi nggak sabaran lagi ikut TLOC di Semarang. Nah, waktu 2 minggu itu saya merasa damai segala, jadi kayak netral, di kondisi netral, jadi tidak netral, pokoknya nggak ada hal di hidup saya itu kayak hidup netral, nggak ada kayak kemarin kan cemas, kan lebih ke netral. Kalau di LOC kan di 250 itu kan netral. Mungkin seperti itu ya, sensasi ketika kita posisi di 250. Saya waktu itu kan juga 370, tapi saya bisa merasakan di sensasi itu karena saya belum bisa memahami data yang di atas di 375 ke bawah itu saya belum bisa. Nah, ketika saya berangkat ke Semarang itu ikut training TLOC itu saya banyak belajar dari teman-teman yang maju di ini ya, maju untuk proses transendensi. Nah, ketika saya perhatikan betul setiap orang yang maju di depan, saya coba kontemplasi pada diri saya bahwa saya juga ada. Itu sering sekali itu saya kena di ini. Ada yang waktu itu Mbak siapa ya? Itu kena kehilangan yang dari Jakarta itu yang mau membunuh orang, yang mau membunuh temannya itu Mbak siapa itu? Itu dia mau membunuh temannya, terus langsung dibawa sama Mbak Putri untuk ikut TLOC, langsung ditransfer. Ini ya Mbak ya? Ini ya Mbak Aini ya, Mbak Aini. Itu kan prosesnya saya begitu, istilahnya melihat sebuah fenomena bahwa orang yang berada di 120 ke bawah itu seperti itu. Jadi bahwa untuk membunuh orang itu ya suatu kebenaran buat dia gitu loh. Terus waktu kan suruh makan jeruk sampai 1 lepek baru dia sadar. Baru dia sadar terus ditanyain sama Bang Aswar, kenapa kamu membunuh? Dipaksa, kalau tidak cerita suruh makan terus kan, akhirnya cerita. Dia itu kehilangan ekspektasi pada temannya. Temannya ini pinjam laptop, terus alasannya untuk membuat mengerjakan skripsi, tapi ternyata laptopnya dijual, digadekan waktu itu. Si A ini kan jadi marah, terus menuntut untuk dikembalikan. Itu laptopnya nggak dikembalikan, akhirnya pengen membunuh siapa sih itu. Waktu itu kan sudah mau terjadi loh, mau pisaunya sudah mau ditancapkan itu, cuma ada yang misah, terus langsung dibawa ke Semarang lagi. Nah, ketika ini itu kehilangan ekspektasi, saya langsung tangan saya ini kayak rasanya kaku. Jadi dulu itu waktu 2010 saya pernah kehilangan mobil 6 ya. Mobil 6 hilang, yang 4 itu saya ambil karena ada GPS-nya, saya ambil. 4 yang 2 hilang sekarang. Nah, waktu terjadi kehilangan itu saya merasa sakit di sini, hampir kena stroke ya. Jadi jari kelingking ini sudah nggak terasa. Dan 2 hari 2 malam itu nggak bisa tidur. Lah itu kayak muncul lagi.
oh ini saya berarti dulu itu adalah kehilangan ekspektasi karena orang nyewa kok digadaikan sampai dihilangkan mobil kan, jadi kehilangan ekspektasi. Saya berpikir bahwa orang yang nyewa teman saya ini akan baik terus. Saya berekspektasi dia baik terus ketika mobil saya dihilangkan, jadi saya kan jadi kehilangan ekspektasi sama dia. Nah itu apa yang terjadi sama si Aini juga terjadi sama saya. Kalau saya seandainya dulu itu ketemu sama teman saya yang hilangkan, saya mungkin bunuh juga gitu. Oke, Mas Fian, ini perlu kita beri apa ya, space untuk tanya jawab. Oke. Di ya, apa namanya, dinamikanya itu biar lebih hidup. Ini boleh di-close ya? Siap. Oke, seru banget ya menyimak perjalanan hidup. Ada yang mau bertanya? Oh, Bu Umi, silakan. Ini udah ngacung dari tadi nih. Atau yang lain, Mas Jody? Ya, tadi Bu Umi kan sudah bertanya ya di chat itu. Konsep menguasai ruang waktu bisa lebih dijelaskan lagi. Ya, sebenarnya begini, kembali kita harus berada di dimensi ke-7 ya, dalam hal dimensi data ini ya. I am presence kan gitu. Harus menyadari bahwa saya di sini, ataupun sebenarnya juga itu bisa terkondisikan juga gitu. Contohnya beginilah. Ketika kita kalau Gus Aswad kalau nggak salah pernah men-share juga ya, karena waktu itu ada yang kronologikal, ada yang duration dan sebagainya. Cuman ya pada prinsipnya ketika kita sudah menyadari gitu kan, I am present. Jadi saat ini di sini gitu. Ya. Kita bisa mengisi kontennya bisa apapun yang dimana kita menjadi atensi kita. Waktu itu terus berjalan. Cuman pada saat posisi I am present itu tuh waktu ada di kita yang mengendalikan gitu. Akhirnya kita seolah-olah kayak terpersona pada realitas internal kita gitu. Pengalaman inner world kita gitu. Dan ya ini pasti setiap orang pernah mengalami. Tiba-tiba sudah nggak kerasa ya sekarang udah buka puasa aja kan gitu. Atau nggak kerasa sudah waktu berlalu 1 jam katakanlah ketika saya melakukan meditasi atau ketika saya membaca buku kan gitu. Jadi ketika bagaimana konsep menguasai ruang waktu itu ya ketika kita benar-benar menyadari inner world kita, dunia dalam kita gitu. Nah, kalau kita berada di dimensi data, berada di dimensi 7 artinya I am presence gitu, gerak dimensional kita kan imanen ya. Artinya yang kita kuasai adalah kesadaran pada saat itu, intensi di situ, ruang waktu di situ, field yang bekerja di situ kan gitu. Namun kembali saya katakan pure conscious kesadaran murni itu benar-benar dia pintu, dia penghubung, dia bukan sebatas tujuan karena ada yang lebih tinggi dibanding itu gitu loh. Apa itu omnipresent itu gitu. Kesadaran dimanapun kita sadar. Tapi bagaimana bisa, artinya kalau misalkan kita di posisi 7, I am the presence, mau naik ke 8, omnipresent, itu kan disebut dengan transcendence, geraknya transcendence, melampaui dimensi saat ini ke dimensi yang lebih tinggi kan itu. Menuju ke dimensi lebih tinggi kan itu transcendence kan gitu ya. Jadi kalau kita bergerak di dimensi yang sama atau bawahnya itu namanya gerak kita adalah gerak imanen. Tapi kalau kita ke atas melampaui dimensi saat ini menuju dimensi yang lebih tinggi, itulah yang disebut dengan transcendence gitu ya. Dimensi ini bisa macam-macam ya, bisa dimensi data atau pemahaman pun ketika kita tadinya nggak paham sehingga akhirnya menjadi paham, itulah yang disebut dengan transcendence gitu. Jadi jangan terfokus bahwa transcendence itu adalah metode yang dilakukan Bang Aswar. Transcendence itu ya itu bisa dijadikan itu, tapi apapun yang di mana pemahaman kita semakin meningkat, kesadaran kita meningkat, itu yang disebut dengan transcendence. Gitu.
kembali tadi, ketika kita I am present atau kita berada dalam kesadaran murni, sebenarnya kalau menurut yang saya yakini gitu, kesadaran murni itu kita kembali pada fitrah. Artinya kalau kita mau menembus ke sana, kita harus menjerokan semuanya gitu loh. Ya, baik kita ini siapa gitu, kita nobody, no one, nothing, nowhere, dimanapun dan no time gitu. Kita tuh bukan siapa-siapa, kita kalau istilah energi psikologi yang dibawa sama Kang Abid kan menolkan. Nah, itu tuh sebenarnya ya itu proses ketika kita menolkan itu proses kesadaran murni untuk kembali ke fitrah. Dimana pada saat itu nanti ego kita melebur, bahkan kita bisa lampaui, intelektual kita mulai bercahaya, dan kemudian keilahian kita hidup gitu. Ya. Jadi ketika kita bertazkiyah nafs juga itu kan kita bukan siapa sih meniadakan diri kita di hadapan Tuhan gitu kan. Nah, itu kesadaran murni itu, dan itu proses, itu pintu. Nah, setelah itu kalau kita mau naik ke dimensi berikutnya, maksudnya transcendent ke dimensi 8 yang omnipresence itu ya akhirnya kita bisa mengakses dari nobody, no one, nothing itu akan menjadi kita bisa mengakses ke everybody, everyone, everything, everywhere, every time gitu loh. Kita bisa menguasai, bisa ke sana gitu. Dan ini adalah sebenarnya dua semesta yang berbeda. Makanya yang satu bisa dikatakan itu universe. Ketika kita sudah menyadari dimensi 8 yang omnipresent, maka akan menjadi multiverse gitu. Fokus kita bukan lagi yang sesuatu yang lokal, tapi yang non lokal gitu ya, sesuatu yang bukan materi tapi anti materi gitu, kayak begitu, sesuatu yang apa ya, yang waktu terbatas jadi waktu tidak terbatas. Kita bisa mengakses ke siapapun gitu, bahkan kita dengan akses itu kita mampu menjadi anybody, menjadi mengakses anybody, anyone, anything, anywhere, anytime gitu loh. Istilahnya kayak begitulah. Mungkin saya merasa pas saja dengan penjelasan Joe Dispenza terkait dengan ini ya. Jadi pure consciousness itu kembali itu hanya pintu awal untuk transcendent ke dimensi yang lebih tinggi, di mana kita bisa akhirnya bisa mengakses kemanapun. Nah, logika ini bisa kita gunakan untuk menjawab diskusi yang dipertanyakan Pak Basit, Mas Fian, kenapa Rasulullah kok dibilang seperti itu ya? Mungkin ya Rasulullah sudah berada di level kesadaran yang tinggi gitu. Kalau menggunakan peta Hawking, yang sebenarnya peta Hawking pun sebenarnya atau kalibrasi yang dilakukan Hawking kan sebenarnya juga perkiraan saja gitu ya, perkiraan saja. Nah, itu pasti dia sudah berada di posisi yang tinggi dan bisa berada atau bisa menyadari keberadaan dimanapun di setiap level kesadaran gitu, seperti itu. Konsepnya kayak begitu untuk menguasai ruang dan waktu. Jadi kalau kita kembali mengingat, memahami bahasa yang ada di dimensi data yang tadi nanti Valen di share itu, coba itu kan itu isinya kata, itu word kan, tapi di balik itu kan itu the word is the world gitu ya, kata-kata itu adalah dunia, makanya kita pahami itu gitu. Yang ini kalau misalkan tertarik nonton film ya, coba deh nonton filmnya Matrix trilogi itu yang saat ini lagi mau bikin yang keempat kan. Saya aja baru memahami film itu ya ketika sudah belajar yang kayak gini-gini, jadi kayak begitu gitu loh. Coba dipahami, ditonton ulang kalau misalnya mau nonton gitu. Nanti ada istilah-istilah yang kita baru paham ketika kita sudah belajar hal-hal seperti ini. Mungkin begitu Bu Umi. Ada yang ingin, kalau misalkan masih ada yang belum jelas, silakan didiskusikan lagi, ditanya lagi.
Belum jelas, Bumi. Maaf, nggak jelas. Iya, iya. Saya tadi masih bingung antara ruang waktu dengan waktu itu sendiri. Waktu dan ruang waktu itu berbeda. Ya, waktu kan sebenarnya sesuatu yang kalau ada al-waqt itu, kalau nggak salah saya pernah baca itu dimaknai sebagai sesuatu yang peluang kesempatan yang hampir mau berakhir. Itu waqt gitu kan. Ya. Intinya waktu itu selalu bergerak. Makanya dimensi waktu itu kita kenali dengan adanya pergerakan. Ya. Ketika sesuatu bergerak, itu pasti waktu berlalu. Gitu loh. Dan waqt itu sendiri artinya adalah waktu yang hampir habis. Gitu. Kondisi atau keadaan yang hampir selesai. Itu waqt gitu ya. Cuman yang dimaksud dengan konsep kita menguasai ruang waktu itu ya yang berada di dunia inner world kita, dunia outer world, dunia realita eksternal, waktu selalu berlalu. Tapi di dalam benak kita, inner world itu kan benak kita, waktu bisa kita kontrol gitu, dengan kesadaran kita, dengan intensi kita kan gitu. Kalau kita niatnya saya mau baca buku ini, baca buku novel ini, biasanya orang mungkin lebih pengalamannya lebih banyak mungkin membaca buku novel itu tiba-tiba nggak terasa sambil nunggu buka saya baca buku udah buka aja padahal baru bab 3 2 bab lagi belum selesai katakan gitu. Itu artinya waktu sudah kita kuasai karena kita punya niat itu gitu loh. Makanya kita lupa gitu kan. Seolah-olah waktunya nggak bergerak di dunia dalam kita, di benak kita, seolah-olah kayak gitu. Jadi sesuatu yang terhenti kan gini juga ketika di Grand Age untuk PP itu kan Bang Asor mencontohkannya begini, kita coba lihat bohlam yang ada di atas aula ini gitu kan, ada berapa bohlam, coba bikin dia freeze gitu. Itu kan yang membuat freeze kan sebenarnya ya waktunya yang dibikin freeze ya benak kita gitu, inner world kita yang memfreeze. Ketika kita menyadari itu freeze, ya maka dia akan freeze gitu. Gitu. Jadi menguasai itu bicara di dunia dalam. Dan kesadaran itu kan dunia dalam kan gitu. Consciousness itu kan bicara tentang inner world kan gitu. Makanya kalau menggunakan paradigma nonlinear, yang ada adalah subjek dan kesadarannya. Kesadaran itu yang dimaksud adalah inner world-nya. Kalau menggunakan paradigma linear, yang ada adalah subjek dan objek, sesuatu yang dia amati kan gitu. Terima kasih Pak Jody. Ya, bisa dipahami ya, Bu Umi? Ya, mudah-mudahan. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Saya encourage gitu ya. Dimensi data itu kalau kita pahami itu memudahkan kita untuk belajar consciousness. Coba deh dipakai gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman